Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem sirkulasi, sistem respiratori, dan sistem digestif atau pencernaan. Disusun oleh saya Erwan Fatoni, NPM G1D018006, mata kuliah instrumentasi biomedis, dosen pengampu Bapak Faisal Hadi, STMT. Hubungan struktur dan fungsi. Anatomi itu merupakan ilmu biologi yang mempelajari tentang struktur, dan fisiologi ilmu yang mempelajari tentang fungsional, fungsi. Di struktur menentukan fungsi, sedangkan fungsi menentukan struktur. Yang pertama, sistem sirkulasi. Di dalam tubuh manusia ini darah mengalir ke seluruh tubuh agar organ-organ tubuh ini tetap berfungsi dengan baik. Aliran darah ke seluruh tubuh dapat berjalan berkat adanya pompa utama, yaitu jantung dan sistem pembuluh darah sebagai alat pengalir distribusi. Ini adalah gambaran sistem sirkulasi Yang pertama itu inferior vena itu masuk ke right atrium, kemudian right ventricle, kemudian bercabang masuk ke left pulmonary artery yang ke kanan dan yang ke kiri, masuk paru-paru Kemudian dari paru-paru ini masuk lagi ke jantung masuk ke left pulmonary vein dan masuk ke left atrium, masuk ke left ventricle, kemudian ke arteri, capillaris, dan vein itu masuk lagi ke inferior vena cava. Jadi sistemnya berulang seperti itu. Jadi dari jantung, dari bilik kanan masuk ke paru-paru, masuk bilik kiri, dan seterusnya. Kemudian adalah sistem respiratori adalah sekumpulan organ yang bekerja untuk proses pernafasan manusia. Organ-organ tersebut diantaranya adalah hidung, mulut, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Ini adalah gambaran sistem respiratori. Jadi sistem respiratori atau pernafasan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama saluran pernafasan atas dan saluran pernafasan bawah. Saluran pernafasan atas ini berfungsi untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang dihirup, yang terdiri dari hidung, faring, laring, kemudian epiglotis. Itu adalah saluran pernafasan atas Kemudian saluran pernafasan bawah itu berfungsi untuk menghangatkan udara, membersihkan mukosa ciliary, dan memproduksi surfaktan terdiri dari trakea, kemudian bronkus, dan paru-paru. Yang ketiga, sistem digestif atau pencernaan. Jadi sistem pencernaan manusia ini tersusun dari organ-organ pencernaan yang memiliki fungsinya masing-masing Ada organ yang bertugas untuk membantu proses pencernaan makanan, ada organ yang berfungsi mengubah zat-zat pada makanan, dan juga organ yang berperan dalam membuang sisa-sisa makanan dari dalam tubuh. Secara garis besar pencernaan manusia ini terdiri dari dua bagian, yaitu organ pencernaan utama dan organ pencernaan pendukung. Ini adalah sistem digestif atau pencernaan. Strukturnya pertama itu kelenjar ludah kemudian ada parotis. Di sini parotis, kemudian ada submandibularis atau bawah rahang, kemudian ada sublingualis bawah lidah, kemudian yang kelima ini rongga mulut, masuk yang keenam amandel amandel ini merupakan salah satu bagian di mulut jadi gak hanya penyakit. Kemudian yang ketujuh lidah, kemudian masuk ke esofagus masuk ke esofagus, kemudian masuk ke pankreas
masuk ke pankreas, masuk ke lambung, kemudian masuk ke saluran pankreas, kemudian masuk ke hati, dan dari hati ini masuk ke kantung empedu. Dari kantung empedu masuk ke saluran empedu ini. Dari saluran empedu masuk ke kolon, ya. Masuk ke kolon. Kolon ya terbagi menjadi 3 ya, kolon transversum, ascendens dan descendens. Kemudian masuk ke ileum dan cecum. Kemudian masuk ke ini appendix atau umbai cacing. Kemudian masuk ke rektum atau poros usus, dan terakhir tuh anus, tempat pembuangan sisa-sisa makanan. Oke, mungkin itu saja penjelasan sedikit dari saya. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.